sampai pun. Saya siswanya SD dari SMA Paramata Seperti Banyak Kabupaten Lampung Tengah sebagai perwakilan PPG dalam jabatan tahun angkatan 2023. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selain muslim, diucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabekul. Sehat semuanya. Anak-anak hebat, hebat semuanya. Ibu di sini mewakili ibu dalam rangka PPL, yaitu tentunya PPG, perwakilan dari Fakultas Universitas Muhammadiyah itu sebagai salah satu syarat. Makanya praktek di SMA Paramata, khususnya hari ini ditugaskan di sini untuk oleh sebab itu pembelajaran sudah dimulai. Silakan anak-anak untuk ketua kelasnya memimpin doanya. Silakan. Semuanya siap. Untuk mengawali pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita berdoa untuk selesai masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semuanya di sehat semuanya. Sebelum ibu sampaikan untuk materi pelajaran ini, sampaikan pelajaran yang kemarin itu mengenai kegiatan ekonomi. Ya tidak? Iya. Tentunya di sini ada yang masih ingat mengenai kegiatan ekonomi. Ya silakan. Kegiatan ekonomi itu ada beberapa macam misalnya. Masih ingat? Iya, di antaranya produksi, distribusi, konsumsi, dan pabrik. Ini anak masih ingat yang dinamakan dengan produksi? Masih. Apa juga Geni? Iya, oke. Kemudian berikutnya mengenai ada produksi, pasti tentunya ada yang menggunakan dari produksi, produsen sampai konsumen. Yang menyalurkan barang dari produsen konsumen siapa namanya? Orangnya namanya distributor. Jalannya siapa yang dinamakan dengan distribusi. Yang satu, selanjutnya berikutnya adalah mengenai kegiatan ini, yaitu mengenai adalah pelajarannya kemarin adalah jadi pengertian mengenai adanya faktor-faktor produksi maupun distribusi maupun ekspor ya. Tentunya di sini semua adalah bagian atau tupoksinya mengenai yang dibahas yaitu permintaan dan penawaran. Mungkin ada yang tahu mengenai permintaan? Ada yang tahu belum? Yang maksudnya permintaan? Iya, segala sesuatu yang diminta oleh seorang konsumen itu yang dinamakan dengan permintaan. Adapun hukumnya permintaan, mana masih belum? Dalam hukum permintaan masih belum? Dan juga sama itu biasa sedikit. Belum. Hukum permintaan. Apabila permintaan barang naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Kenapa caranya seperti itu? Ini adalah hukum dari sebuah buku yang anak-anak yang sekarang dipelajari di kelas 10, di mana permintaan suatu barang akan naik, jumlah yang diminta akan turun karena melambung tinggi. Apa yang dimaksud dengan penawaran misalnya? Kalau penawaran? Iya, atau semuanya semuanya. Iya, terima kasih. Kalau penawaran apabila harga jumlah barang yang diminta akan naik. Kurvanya seperti apa kalau untuk permintaan dan penawaran? Ini adalah kurva permintaan. Oke, ini kalau ini adalah kurva penawaran. Dinamakan seperti ini. Permintaan dan penawaran mengalami garis keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang menimbulkan garis titik tengahnya atau titik keseimbangan dinamakan dengan apa? Garis equilibrium atau titik harga di mana mencapai puncak, di mana antara permintaan dan penawaran akan mengalami keseimbangan. Paham dari sini? Ada yang mau tanya? Ini mengenai permintaan dan penawaran. Contoh dari permintaan misalnya apa? Yang ada hubungannya dengan kelangkaan saat ini. Di lingkungan kita misalnya, kelangkaan apa namanya? Air. Iya. Kelangkaan air kalau di desa masih bisa kita mendapatkan dengan cuma-cuma.
mulai coba yang kita. Mengenai faktor-faktor penawaran tadi ya, mungkin ada yang tahu? Faktor-faktor minta penawaran, yaitu karena harga, kemudian bencana alam, dan harga barang terganti, biaya produksi. Kemudian kalau jenis penawaran, penawaran pasar maupun penawaran berapa? Kalau fungsi penawaran itu sendiri apa bentarnya? Kemudian kurangnya itu tidak ada ya. Kemudian berikutnya anak-anakku ya, di sini kita simulasi mengenai tadi adalah dari yang pertama mengenai keseimbangan pasar dan struktur pasar. Mungkin anak-anak perlu tahu dan jelas mengenai jenis-jenis pasar. Coba tahu? Silakan bisa maju ke depan per satu perwakilan atau beberapa perwakilan. Ayo silakan. Ilustrasi jenis-jenis pasar yang ada di seperti banyak khususnya di SMA Paramata, khususnya di Kecamatan Seperti Banyak Lampung Tengah. Silakan ayo anakku. Ayo silakan. Ya. Ya, silakan bisa ditempel. Ada berapa nama? Ya, silakan. Bisa maju kita di depan, secara umum di depan untuk jenis pasar yang ada di seperti saja, khususnya di Lampung Tengah. Ayo silakan. Silakan. Ya. Sampai siapa ada? Lihat. Jenis-jenis pasar itu ada pasar tradisional, pasar dijual, pasar tempel, pasar modern. Ayo satu lagi, ayo satu lagi, ayo ayo, oke, sudah semua mengenai jenis-jenis pasar. Bisa tahu jenis-jenis pasar yang ada di sekeliling kita, khususnya di Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Ya, satu pasar apa namanya? Jenisnya, yang
Sudah bisa semua ya. Kita semuanya. Jadi di sini anak-anak tahu pasti yang dimana dengan kembali lagi disimpulkan mengenai permintaan dan penawaran. Jumlah barang atau barang yang kita inginkan, barang atau jasa yang kita inginkan, di tingkat dan tertentu dengan waktu tertentu. Kemudian mengenai penawaran, ya, penawaran banyaknya barang atau jasa yang tersedia dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga selama periode tertentu. Dari intinya, apabila permintaan naik, jumlah barang yang akan dimintakan turun. Apabila barang apabila jumlah yang ditawarkan naik, barang yang diminta akan naik. Kalau ya kemudian itu, ya kemudian seperti itu. Nah kemudian berikutnya yang nomor 2, untuk saat ini yang mengalami kelangkaan baik permintaan maupun penawaran yang ditawarkan oleh sebuah konsumen di daerah kita, khususnya di lingkungan kecamatan seperti banyak, khususnya Kabupaten Lampung Tengah yang mengalami kelangkaan yang apa? Air suka mendapatkannya. Kamu memang nggak ada air, yang minta air ke tetangga, tetangga desa juga pindah lagi, atau dengan menggunakan jasa yang lain, misalnya ya semoga kita harus melakukan pengorbanan dengan berapa 7 juta atau 8 juta kita membuat semur. Tapi kalau tidak mempunyai biaya, kita bisa mendapatkan dengan pengorbanan itu, mengeluarkan pengorbanan berapa 1 juta itu berapa 5.000 rupiah, karena sultan untuk mendapatkannya. Mengalami kelangkaan. Yang kedua kelangkaan apa misalnya? Beras untuk saat ini di desa kita, di kecamatan seperti Borneo, karena banyak yang gagal Pak. Karena apa? Banyaknya virus atau hama saat ini sejak membeluk atau menimpa untuk lahan petani. Kemudian yang ketiga sudah mendapatkan pasokan pupuk dan lain sebagainya. Jadi di sini jelas mengenai permintaan dan penawaran maupun dari kelangkaan yang sudah dihadapi di desa kita sudah jelas. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Tos untuk anak-anakku semua, anak-anak hebat. Sebelum berakhir, kembali ke tempat duduk semula. Semuanya siap untuk mengakhiri pembelajaran kita materi ini. Mari kita berdoa untuk menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
selesai. Salam pada Bu Guru. Selanjutnya bisa berprestasi kembali.